warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 12 ini, kami bertemu materi mengenai rangkaian listrik searah atau yang biasa disebut direct current. Materi ini menghubungkan 3 bagian lainnya, yaitu bagian tegangan atau volt, arus listrik yang berinisial I dengan satuan ampere, dan yang terakhir adalah hambatan berdasarkan hukum Ohm. Maka dari itu, kami anggota tim 7 akan menjelaskan mengenai materi rangkaian listrik searah, terutama pada bagian hukum Ohm. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Alia. Perkenalkan, nama saya Nafioli Mukti. Dan nama saya Saragi Surya LH Wilen Gogo. Adapun tujuan kegiatan yaitu siswa dapat yang ke-1 menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. Yang ketiga, secara mandiri, siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Yang keempat, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Yang kelima, secara mandiri, siswa dapat memformulasikan hukum Ohm. Dan yang keenam, berdasarkan gambar desain rangkaian sederhana dan hasil rangkaian sederhana percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Ohm. Secara mandiri, siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini adalah laboratorium virtual menggunakan software Virtual Labs Electricity DL. Prosedur percobaan yaitu yang pertama, buka aplikasi Virtual Labs Electricity DL, kemudian siapkan baterai 12 volt, 9 volt, 6 volt, 3 volt, dan 1,5 volt, serta resistor ke dalam papan PCB virtual. Dan yang ketiga, siapkan ampermeter dan voltmeter. Yang terakhir, catat data dan buatkanlah ke dalam grafik. Selanjutnya, Rangga akan melakukan percobaan menggunakan virtual laboratory secara langsung. Perkenalkan, nama saya Rangga Wisnuwardana dari kelas 12 MIPA 6 dari kelompok 7. Di sini saya akan menunjukkan rangkaian listrik yang membuktikan hukum Ohm. Yang pertama, di sini saya akan mengeluarkan saklar. Setelah itu saya akan mengeluarkan baterai. Kemudian saya akan mengeluarkan resistornya. Kemudian sekarang saya akan menyusun kabel dari saklar ke baterai dan ke resistor. Sekarang saya akan memasukkan voltmeter ke ujung-ujung resistor. Sekarang saya akan masukkan ampermeter secara seri ke dalam rangkaian. Kemudian sekarang kita akan menyalakan seluruh saklarnya. Kemudian pada ampermeter kita mendapatkan hasil 0,24 ampere, 0,18 ampere, dan 0,12 ampere. Sekarang kita akan memasangkan voltmeter dan ampermeter ke 3 rangkaian yang tersisa. Sekarang kita akan menyalakan saklarnya. Dan sekarang kita menemukan hasilnya. Yang voltmeter pertama terdapat 3 volt.
yang keduanya 1,5 volt, yang ketiganya kosong. Kemudian hasil ampernya, ampermeter yang pertama itu 0,06 ampere, kedua itu 0,03 ampere, dan yang ketiga itu 0. Sekarang kita akan mencabut ampermeter dan voltmeternya, lalu menggantinya dengan resistor 100 ohm. Kemudian sekarang kita akan memasangkan lagi voltmeter dan ampermeternya. Dan sekarang kita menemukan hasilnya. Untuk voltmeter yang pertama itu 12 volt, yang kedua itu 9 volt, yang ketiga itu 6 volt. Kemudian kita menemukan hasil ampermeternya. Yang pertama itu 0,12 ampere, yang kedua itu 0,09 ampere, yang ketiga itu 0,06 ampere. Sekarang kita akan memasangkan ampermeter dan voltmeternya kepada rangkaian yang kosong. Dan akhirnya kita menemukan hasilnya. Untuk voltmeter, yang pertama itu 3 volt, yang kedua itu 1,5 volt, yang ketiga itu 0 volt. Untuk yang hasil ampere meternya, yang pertama itu 0,03 ampere, yang kedua itu 0,015 ampere, yang ketiga itu 0 ampere. Sekarang resistornya kita akan ganti dengan yang 200 ohm. Sekarang kita akan pasang kembali voltmeter dan ampermeternya. Dan akhirnya sekarang kita menemukan hasil voltmeter dan ampermeternya. Untuk hasil voltmeter yang pertama, hasilnya itu 12 volt, yang kedua itu 9 volt, yang ketiga itu 6 volt. Dan hasil ampermeternya, yang pertama 0,06 ampere, yang kedua 0,045 ampere, yang ketiga 0,03 ampere. Sekarang kita akan pasang voltmeter dan ampermeter ke tiga rangkaian yang tersisa. Dan hasilnya untuk voltmeter yang pertama 3 volt, yang kedua 1,5 volt, yang ketiga 0 volt. Untuk hasil ampermeternya, yang pertama 0,015 ampere, yang kedua kosong, yang ketiga kosong. Sekian untuk percobaan hukum Ohm. Terima kasih sudah menyaksikan. Berdasarkan percobaan yang di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah setelah selesai merangkai alat-alat dalam virtual laboratory sesuai desain percobaan di atas, peristiwa apa yang dapat Anda amati? Lihatlah ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory. Tuliskan minimal 2 peristiwa yang terjadi. Berdasarkan percobaan yang kita lakukan, peristiwa yang dapat saya amati adalah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pertanyaan kedua, dapatkah batu baterai dalam rangkaian yang Anda buat dinyatakan bekerja dalam rangkaian tertutup? Ya, batu baterai dapat bekerja. Apabila daya di dalam baterai masih terpenuhi dalam rangkaian tertutup, maka baterai akan bekerja. Bila rangkaian tertutup atau kawat menghubungkan katoda dan anoda, elektron akan bisa sampai ke katoda. Inilah salah satu cara untuk menggambarkan bagaimana potensi listrik menyebabkan elektron mengalir melalui rangkaian. Pertanyaan ketiga, apabila salah satu kabel yang menghubungkan resistor dengan sumber tegangan Anda potong menggunakan pemotong yang disediakan pada virtual laboratory, apakah yang terjadi pada rangkaian? Lihat ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory.
Yang terjadi adalah ampermeter menunjukkan 0 ampere dan voltmeter menunjukkan 0 volt. Maka tidak ada arus listrik yang mengalir dan tidak ada tegangan listrik pada rangkaian. Pertanyaan keempat, berdasarkan apa yang telah Anda lakukan sesuai langkah di atas, apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Jadi, rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik. Sambungan dari baterai dan kabel terhubung satu sama lain sehingga rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup. Pertanyaan nomor 5, masukkanlah data hasil percobaan ke dalam tabel berikut ini. Ketika kami memasukkan nilai hambatan 50 ohm pada tegangan listrik 1,5 volt, kami mendapatkan kuat arus listrik sebesar 0,03 ampere. Jika dalam 3 volt, kami mendapatkan hasil kuat arus listrik sebesar 0,06 ampere. Pada 6 volt, kami mendapatkan 0,12 ampere. Pada 9 volt, kami mendapatkan 0,18 ampere. Dan pada 12 volt, kami mendapatkan 0,24 ampere. Jika kami masukkan nilai hambatan 100 ohm, pada tegangan listrik 1,5 volt, kami akan mendapatkan kuat arus listrik sebesar 0,015 ampere. Pada 3 volt, kami akan mendapatkan kuat arus sebesar 0,03 ampere. Pada 6 volt, kami akan mendapatkan hasil 0,06 ampere. Pada 9 volt, kami akan mendapatkan nilai sebesar 0,09 ampere. Dan pada 12 volt, kami akan mendapatkan nilai sebesar 0,12 ampere. Kemudian, jika kami masukkan nilai hambatan 200 ohm, pada tegangan listrik 1,5 volt, kami akan mendapatkan kuat arus listrik sebesar 0. Sebenarnya tidak kecil 0, tapi mendekati 0, maka kami memasukkannya ke dalam tabel sebesar 0 ampere. Pada 3 volt, kami mendapatkan hasil 0,015 ampere. Pada 6 volt, kami mendapatkan hasil 0,03 ampere. Pada 9 volt, kami mendapatkan hasil 0,045 ampere. Dan pada 12 volt, kami mendapatkan nilai sebesar 0,06 ampere. Berdasarkan data percobaan yang telah kami buat, grafik hubungan antara kuat arus dan beda potensial atau tegangan yang memiliki gradien M sama dengan delta Y per delta X. Sumbu Y merupakan sumbu yang menunjukkan tegangan dan sumbu X merupakan sumbu yang menunjukkan kuat arus listrik berdasarkan data yang telah kami sebutkan sebelumnya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ryan mengenai bagian yang lebih rinci atas grafik yang telah kami buat. Perolehan beberapa pasangan beda potensial atau tegangan yang dilambangkan dengan V dan kuat arus listrik atau I untuk beda potensial yang berbeda, itu jika pasangan data VI tersebut digambar ke dalam grafik, maka akan diperoleh grafik beda potensial terhadap kuat arus atau I berbentuk garis lurus miring ke atas melalui titik asal 0,0, seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi grafik ini membentuk grafik linear. Nah, dan grafik ini juga terdapat 6 titik yang dimulai dari 0 volt dan 0 ampere. Selanjutnya ada di 1,5 volt dengan sekian ampere sampai ke 12 volt ada sekian ampere juga. Dan gradien yang dibentuk oleh grafik ini ya, grafik ini bisa dibaca sebagai beda potensial pada ujung-ujung kawat logam ya yang sebanding dengan kuat arusnya. Kemiringan grafik ini menyatakan hambatan listrik atau R. R itu dari kata resistance. Nah, jadi kemiringan atau gradien ini menunjukkan nilai hambatan tersebut, ya, nilai hambatan yang digunakan pada papan PCB-nya. Secara matematis, kemiringan grafik itu kan gradien. Gradien itu dilambangkan dengan M dan itu bisa didapat dari delta Y per delta X. Delta Y-nya itu adalah sumbu tegaknya, dan delta X-nya itu adalah sumbu horizontalnya gitu. Jadi kalau ada 1,5 volt dan sekian ampere, maka didapat nilai hambatannya itu dari 1,5 volt per sekian ampere tersebut yang ditunjukkan pada tegangan 1,5 volt. Maka akan menghasilkan nilai gradien atau nilai hambatan yang berjumlah kalau di sini itu 50 ohm. Dan ini gradien ini bersifat sama terhadap volt-volt yang lebih membesar gitu. Jadi semakin besar tegangannya juga semakin besar kuat arusnya dan nilai hambatannya sama. Selanjutnya ada grafik nilai hambatan 100 ohm. Sama ya, grafiknya juga berbentuk linear dan untuk ada 6 titik ya, mulai dari 0 sampai ke 12 volt dan dari ampernya dari 0 sampai ke 0,12 ampere. Lalu ada grafik nilai hambatan 200 ohm. Grafik nilai hambatan 200 ohm ini memang membentuk grafik linear juga, tapi
ini tidak dimulai dari 0,0 karena pada tegangan 1,5 volt itu nilai ampernya itu mendekati 0. Jadi di belakang 0 itu ada 4 angka di belakang koma. Jadi mendekati 0 sehingga pada grafik ini kami membuat 5 titik saja ya. Tapi ini tetap memiliki gradien yang sama sebetulnya, yaitu 200. Ya, sehingga nilai hambatan pada grafik ini adalah 200 ohm. Selanjutnya, pertanyaan B, bagaimana hubungan antara kuat arus listrik atau I dan tegangan atau V berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan grafik yang telah dibuat. Kuat arus listrik atau I dan tegangan atau V itu berbanding lurus. Jadi arti dari kata berbanding lurus ini adalah semakin besar kuat arus listriknya, maka semakin besar pula tegangannya. Semakin kecil kuat arus listriknya, maka semakin kecil juga tegangannya. Dapat dibuktikan dengan cara meletakkan ampermeter dan meletakkan voltmeter pada rangkaian tertutup tersebut. Sehingga didapatlah nanti data-datanya dan akan membentuk grafik linear tersebut pada slide sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan bagian C, carilah nilai gradien untuk masing-masing grafik yang dibuat. Nah, kan tadi terdapat 3 grafik ya, dan ada grafik gabungan. Nah, 3 grafik itu, grafik pertama memiliki nilai gradien dengan nilai hambatan R 50 ohm, memiliki nilai gradiennya 50. Lalu untuk grafik kedua memiliki nilai gradien juga dengan nilai hambatan R-nya 100 ohm, maka mempunyai nilai gradien 100. Grafik ketiga memiliki juga nilai gradien dengan nilai hambatan R 200 ohm akan memiliki nilai gradien 200. Maka dapat disimpulkan ya rumus mencari gradien itu kan M dilambangkan dengan M sama dengan delta Y per delta X. Atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 min Y1, X2 min X1 ini merupakan titik pada koordinat kartesius. Jadi titiknya itu pada sumbu Y-nya berapa itu ada Y2. Titik pertamanya Y1. X2, X1 itu berarti titik ya, salah satu titik pada sumbu X-nya itu ada X2 dan titik pertamanya itu sumbu X-nya X1. Selanjutnya itu kan tadi M sama dengan delta Y per delta X. Maka M itu sama dengan delta tegangan per delta arus listrik. Karena tadi grafiknya itu grafik VI ya. Jadi sumbu Y-nya itu V atau tegangan dan sumbu X-nya itu I atau arus listrik. Pertanyaan D, setelah Anda menghitung nilai gradien untuk masing-masing grafik, bagaimana nilai masing-masing dari grafik yang Anda buat? Apakah mendekati nilai hambatan yang Anda pasang? Ya, bahkan sama dengan nilai hambatan yang kami pasang. Semakin besar hambatannya, semakin besar pula nilai gradiennya. Nilai gradien berbanding lurus dengan nilai hambatannya. Pertanyaan E, bagaimana hubungan antara tegangan atau V, kuat arus listrik atau I, dan hambatan listrik atau L berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, semakin besar tegangan atau V, kuat arus listrik atau I, dan hambatan listrik atau L, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup dengan nilai hambatan yang sama. Begitupun sebaliknya. Semakin besar nilai hambatan atau resistance, maka semakin kecil arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup dengan tegangan yang sama. Semakin kecil nilai hambatan atau resistance, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup dengan tegangan yang sama. Pertanyaan F, bagaimana perumusan hukum Ohm dari percobaan yang telah dilakukan? Nah, hukum Ohm ini sebetulnya bunyinya itu adalah kuat arus yang melalui suatu komponen ohmik atau komponen yang memenuhi hukum Ohm, yaitu grafik V tadi terhadap I, berbentuk garis lurus melalui titik asal 0,0, adalah sebanding dengan beda potensialnya dan berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Maka dapat dirumuskan secara matematis, L itu sama dengan V per I. Maka V sama dengan L kali I dan I sama dengan V per L. Dapat lebih dibayangkannya lagi dari segitiga VIL ya, atau VLI boleh. Nah, dengan keterangan V ini merupakan voltage atau tegangan, satuannya volt. I atau intensity atau arus itu satuannya ampere, dan L atau resistance atau hambatan itu satuannya ohm. Nah, jadi voltnya itu lambangnya V, ampere itu lambangnya A, dan ohm itu memiliki lambang sendiri. Selanjutnya, kesimpulan
Kesimpulan yang kami dapat ya, berikan kesimpulan berupa rumus beserta penjelasan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah Anda lakukan. Nah, berdasarkan hasil percobaan ya, maka kita dapat menyimpulkan atau maka kami dapat menyimpulkan adanya rumus ya, secara matematis adanya rumus segitiga VIR dengan keterangan V itu voltage atau beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah volt dilambangkan V, adanya I atau current atau arus listrik yang satuan unitnya adalah ampere dilambangkan A, adanya R yaitu resistance atau hambatan atau resistansi yang satuan unitnya adalah ohm dilambangkan dengan ohm. Nah, perhitungan rumus hukum Ohm, satuan unit yang dipakai adalah volt, ampere, dan ohm. Jika kita menggunakan satuan unit lainnya seperti milivolt, kilovolt, miliampere, mega ohm, ataupun kilo ohm, maka kita perlu melakukan konversi ke unit volt, ampere, dan ohm terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R adalah V per I. Di bunyi hukum Ohm ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan nilai hambatan atau resistansi yang sama. Semakin kecil tegangan listrik, maka semakin kecil arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan nilai hambatan atau resistansi yang sama. Semakin besar nilai hambatan atau resistansi, maka semakin kecil arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan tegangan yang sama. Semakin kecil nilai hambatan atau resistansi, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam suatu rangkaian tertutup dengan tegangan yang sama. Pokoknya, yang berbanding lurus itu adalah tegangan atau V dan kuat arus listrik atau I. Sedangkan si V dan I ini berbanding terbalik dengan nilai hambatan atau resistansinya yaitu L. Oke, KPD selanjutnya akan dijelaskan oleh Gogo. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Dah. Udah. Dah. Jadi gimana?